Di dalam suka menari, sepeda menari. Ada.
Kudus diberikan bagimu, Roh Kudus diberikan bagi kita, tiap orang percaya. Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus sertai langkahku, Roh Kudus menuntunku di jalan yang benar. Roh Kudus beriku kekuatan untuk beritakan firman Tuhan bagi semua orang ke ujung dunia.
mengikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Cek satu. mengikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pasu-pasumu, oh Tuhan, kuei rohun manabi, usibai hayuna marbulung, marbuana ramosdo, golunami pejor kita, sonage tondul nabi, omadaga behitay nabi, laman jupakon ha. Cek. Andon masiluan nami, oh Tuhan, sunduk do iman hanami ubamu, boras tenge tandani di Tuhan nami, dari pesta malas boras tenge tandani di Tuhan nami, parsimada bani pestamu. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Shalom, Horas, selamat malam Bapak Inang Nama Poso dan adik-adik sekolah minggu. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita bisa berkumpul untuk pertonggoan sekali seminggu. Dan hari ini kita pertonggoan gabungan untuk merayakan pesta sekolah minggu. Ibadah pertonggoan kita model A, yaitu votum, introitus tonggo, mandoding, sibasaon parmahan, mandoding, karena merayakan pesta sekolah minggu, diadongkon acara khusus. Persembahan pujian dari sektor 1, 2, 3, dan 6. Kemudian dilanjutkan mandoding, ambilan, mandoding, tonggo pangapition, mandoding, doa suhud, mandoding boras tenger,
Dan pada waktu mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi tarian Boras Tenger dari adik-adik sektor 5. Kemudian dilanjutkan tonggo galangan penutup pakon pasu-pasu. Untuk pokok-pokok doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kayeti, dipersilakan dari tiap-tiap sektor untuk pokok-pokok doanya. Dimulai dari sektor 1. Sektor 1 untuk pokok-pokok doanya sesuai warta. Sektor 2 juga. Sektor 2 sama. Sektor 3 untuk pokok-pokok doanya. Sektor 4 sesuai warta. Sektor 5 juga. Dan sektor 6 yang terakhir sesuai warta. Oke. Kita mau berlatih dulu lagu yang akan ditarikan oleh adik-adik sekolah minggu sektor 5 yaitu Boras Tenger. Kita latih dulu bersama para kantoria. Boleh tim multimedia untuk Boras Tenger. Pasu-pasumu, oh Tuhan, kue dohun panami, usibai hayun amar bulung, marbuana ramos dong. Golunami pejor kita sonai keton. Kita berlatih bernyanyi Boras Tenger saja, tidak usah sama penarinya. Malam ini kita akan dilayani oleh Parambilan Kamike, Paragenda KRMI Siboan Doding Karita. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita memohon tuntunan Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Roh Kudus diberikan bagi
Roh Kudus menghibur hatiku, Roh Kudus sertai langkahku, Roh Kudus menuntunku di jalan yang benar. Roh Kudus beriku kekuatan untuk beritakan firman Tuhan bagi semua orang ke ujung dunia. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito pa langit pakon tanohon. Amen. Sada daging, anjaha sada tondoy, songon na siyam na tardilo, ibagas sada pangarapan, bani pandilon ay, sada Tuhan, sada hapor sayaon, sada pandidion, sada naibata, ay ma Bapa ni haganup, si gomgomi haganup, si torusi haganup, apa si iya ni haganup. Haleluya, martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, makatahon tarima kasih doha nami, halani nadop ipatalarham dirimu marhitai hatamu. Ojur hamma hanami, asetongtong ihaporluhon hanami manjalohon pakon makorjahon hatamu. Pasadaham mahanami na martupuon asetongtong sada songon ham na sada pakon Yesus Kristus anakmu. Suruhama tonduymu na pasing lahuman rahut hasadaw nami. Aselambin marsangap janah marmulia goranmu marhitehon goluh nami. Ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus, ipaondos hanami tonggo namion. Amen. Mandoding mahita, humbani, haleluya, 440 onom, bait sada, pakon 2. Martonggo maita. Puji-pujian, pakon terima kasih sembah nami ubamu Tuhan. Iberi hamdo uban nami tong-tong harjor giton, pardagingon pakon pertunjuan nami. Boy opehan nami Tuhan martonggo, marmalas niuhur, martupu nami bani panorangon Tuhan. Terima kasih babamu Tuhan, on matonggo nami. Amin. Agogohon ni tondu ina pasing. Tapi jalo onnima mahogohon ni tondu ina pasing na sogo banima anjaha gabe saksi kumahanima i Jerusalem apa isab Judea apa i Samaria
Rossi dasu ujung ni tanoon. Persahapan on terjadi 20 manggolu Yesus humbani namatei. 40 hari dokah ni rap Tuhan Yesus pakon susian ni paima naik ia hunagori atas. Ijanjihon Tuhan Yesus do pangurupi bani susian ni ai, pambere gogoh bani sedia, nasongon panotap bani sedia, lahoma korjahon horja na iniondoskon ni Tuhan Yesus. Lahoma hanima usap dunia on, ambilan kon hanima ma ambilan nama dear in bani sagala na tinopa. Pangurupi ai atap mambere gogo ai ma tondui na pasing. Horja marambilan ai, horja na humbani Yesus, boy terlaksana, anggo tondui na pasing mar horja ibagas diri ne si parambilan. Mengambilan kon Yesus artini manasihon Yesus marhite hata apa pambahenan ai. Anjaha horja ni tondui na pasing do halak na igoki tondui na pasing do na sitong-sitong gabe saksi ni Kristus. Bani ayat on ia tahun Yesus do ase ulang susian ai laho hu Jerusalem pai maroh tondui ai. Ganup horja anggolang ipargogohi tondui na pasing lang margogo. Anjaha nama korjahon dosa do ai. Pakon pusok ni uhur. Galek do susian ai gok biar pai maroh tondui ai hubani sedia. Tapi dop ijalo sedia tondui na pasing ai gok malas ni uhur apa habaranion masadea. Tondui ai ma manggerakon susian ai sonaha pe anjaha lang ibatasi kelas-kelas atap tingkatan hidup masyarakat atap suku-suku barang bangsa-bangsa pe sonai homa age agama-agama pe. Tetap do halak ipargogohi tondui ai manaksihon Yesus bani uluhta i dunia on. Naha nani hita domma dihut hita gabe saksi ni Tuhan Yesus bani iananta horjata Rossi ibagas pangabakta bei anggolape jalo hita mah gogohon ni tondui na pasing ase boy dalan kon hita ai martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus bere hamma tondui na pasing ai hubagas uhur nami ase margogo hanami manaksihon ngoranmu i dunia on ase haganupan horja parsahap atap pangabak nami jadi hasaksian paboa hamdo si pagolu anjaha ase haganupan goluh nami jadi hasangapon bani goranmu. Amin. Selesai kita menyanyikan lagu pujian berikut ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu sektor 1, 2, 3, dan 6. Mandoding Mahita, Humbani Haleluya nomor 500 tolu bait sada pakon 2. Malas di urdoau memuji
menang bersama Yesus. Godaan datang bagai badai menerjang iman dan hati yang bimbang. Namun aku tak gentar, tak akan goyah dan bimbang. Sebab Yesus di sisiku, kekuatan yang tak terbilang. Firman-Nya bagai pedang yang berapi, membakar dosa dan hawa nafsu yang tak terperi. Cahaya kasih-Nya menerangi jalan yang kelam, menuntutku menuju kemenangan yang tak terkira. Aku menang bersama Yesus. Godaan datang bagai badai menerjang iman dan hati yang bimbang. Namun aku tak gentar, tak akan goyah dan bimbang. Sebab Yesus di sisiku, kekuatan yang tak terbilang. Firman-Nya bagai pedang yang berapi, membakar dosa dan hawa nafsu yang tak terperi. Cahaya kasih-Nya menerangi jalan yang kelam, menuntutku menuju kemenangan yang terkira. Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan, membimbing dalam setiap langkah pergumulan. Dia memberiku keberanian untuk melawan godaan dan meraih kemenangan bersama Yesus. Aku tak akan sendirian dalam pertempuran ini, sebab Yesus selalu menyertai di setiap langkah kaki. Dia sumber kekuatan dan penolong sejati, membimbingku menuju kemenangan yang abadi. Amin. Tes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening
You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Kak Mike, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 427 bait 1 dan 2. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus, cerita kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan hantarkan kami dari tempat kami masing-masing. Tuhan anugerahkan kami kerinduan untuk boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini dalam ibadah pertonggoan gabungan sektor 1 sampai 6. Kami juga mengucap syukur Tuhan, anugerah-Mu juga yang boleh memperkenankan seksi sekolah minggu boleh mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Diamkan semua suara yang memungkinkan kami menjauh dan tidak menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir pada malam hari ini boleh beroleh kebebasan karena firman-Mu telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Oke. Untuk seksi sekolah minggu, shalom. Kayaknya yang jawab masih kelas kecil dan kelas batuta ya, enggak ada ya batuta. Shalom. Luar biasa. Oke, adik-adik kenapa ya hari ini semuanya diundang datang ke pertongguan gabungan? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Ada yang tahu? Siapa yang tahu kapan ulang tahun seksi sekolah minggu? Oh, kapan? Siapa yang tahu kapan ulang tahun seksi sekolah minggu? 19. Ah? Apa? Oke, tanggal 19. Hari apa itu?
hari Minggu. Siapa yang di sini sudah lewat ulang tahunnya di 2024? Oh, masih banyak yang belum. Adik-adik sekolah minggu, karena ini dalam rangka merayakan ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-56, udah 56, maka semua seksi sekolah minggu harus menjadi tuan rumah yang menyenangkan. Gimana tuh kalau menyenangkan? Selama firman, semuanya duduk diam dan mendengarkan. Setuju yang sedang berulang tahun? Kayaknya enggak setuju. Setuju yang berulang tahun? Oke, setuju, terima kasih. Bapak Inang, Hasoman Pemuda, Haganub, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah partonggoan gabungan pada malam hari ini diambil dari Sada Musa 40 Sada, Sada Musa 40 Sada, ayat 37 dasubani 42. Dear asa ibasahon hita, yuk otang hanami, ganup Inang, Pemudi, Naboru, membasahon ayat 37, Bapa, Pemuda, Pakondalahi, Nalegan, membasahon ayat 30 lalu, sonai masa terusni dasubani ayat 42. Ukahita, Parbakitni si Joseph. Dear tumangdo ojur ai, bani uhur ni parao, pakon juak-juak ni ganupan. Nini parao mado paksi Joseph. Halani doma ipa botoh konai bata haganupan onbam. Seng dong ben halak na pantas anjana pentar maruhur na songon ho. Ambah ni ai nini parao mado paksi Joseph. Tonggorma doma hupa bakit ho menguasai ganup tanoh Masir. Amin. Sekali lagi mari kita membaca perikop Kejadian 41 ayat 37 sampai 42 di dalam bahasa Indonesia. Karena seksi sekolah minggu berulang tahun, semua yang menjadi bagian seksi sekolah minggu, kita membaca ayat yang ganjil, 37, 39 dan seterusnya. Jemaat yang lain bisa membaca ayat 38 dan seterusnya. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Bapak Inang, Hasoman Pemuda, adik-adik sekolah minggu, dalam semangat Pentakosta, karena hari Minggu juga kita akan merayakan hari Pentakosta, dan dalam semangat Pentakosta dan sukacita ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-56, firman Tuhan pada malam hari ini menyapa kita akan bagaimana roh Allah berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Ada 3 hal yang bisa kita
ambil dan kita teladani serta kita hidupi dalam perikop hari ini yang menjadi peran Roh Allah bagi umat manusia. Next. Adik-adik, teks tadi banyak berbicara tentang Yusuf. Kakak mau tes dulu. Boleh kelas kecil, batuta, remaja, besar. Kakak sekolah minggu boleh bantu. Kalau mendengar kata Yusuf, kalian mengenal tokoh yang seperti apa? Atau siapa tokoh Yusuf? Ada yang bisa? Apa saja? Anaknya siapa? Atau ayahnya siapa? Ibunya siapa? Apa yang dialami? Apa saja? Silakan. Ada yang angkat tangan. Boleh kakak dibantu secepatnya aja. Kita mau tes ya ingatan adik-adik sekolah minggu. Yusuf, kalau mendengar kata Yusuf, apakah yang adik-adik kenal? Ayahnya Yesus. Oh, Yusuf ayahnya Yesus, benar. Tapi untuk Yusuf perjanjian lama, bukan Yusuf yang itu, oke? Ada yang tahu Yusuf yang mana yang lagi kita baca? Anaknya, ayo, boleh. Kita tes dulu ini di sekolah minggu. Itu Kak Ira. Siapa yang kenal Yusuf di perjanjian lama? Anak Yakub. Pintar, anaknya si Yakub. Tahu nggak mamanya siapa? Oh, nggak tahu. Yang lain, yang kenal Yusuf siapa lagi selain Sora? Sora tahu loh kalau Yusuf itu anaknya Yakub. Ada yang masih ingat? Nih, kakak-kakak guru sekolah minggunya? Saudaranya Ruben. Udah pernah ajarin kan ya? Oh, oke. Oh, karena belum ada, mungkin karena malam. Kalau hari Minggu pasti semuanya cemerlang, ya kan? Oke, kita baca saja contekannya. Siapa Yusuf? Benar ya, Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Dia anak kesayangan apanya? Anak kesayangan Yakub karena baiknya hati Yusuf dan Roh Tuhan ada di dalam Yusuf, gitu ya. Lalu selain itu apa? Coba yang adik sekolah minggu yang sudah bisa baca boleh dibantu. Yang pertama, siapa? Anak kesayangan ayahnya. Oke, yang kedua? Dibenci oleh saudaranya. Iya, singkat cerita kalau kita boleh simpulkan Yusuf juga dibenci oleh saudaranya. Yang ketiga? Dijual menjadi budak oleh saudaranya. Dijual menjadi budak oleh saudaranya. Yang keempat? Difitnah oleh istri Potifar. Difitnah oleh istri Potifar. Yang kelima? Dipenjara karena difitnah. Yang keenam? Tetap percaya kepada Tuhan di segala perkara. Walaupun banyak pergumulannya, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Terakhir, Diberkati Tuhan dalam segala yang dilakukan. tercatat Yusuf diberkati Tuhan dalam segala hal yang dilakukan. Siapa di sini anak sekolah minggu yang mau selalu diberkati Tuhan? Oh, harus dengar berarti cerita ini. Ya, coba duduk manis. Pekerjaan atau peran Roh Allah yang pertama yang bisa kita pelajari melalui firman hari ini. Next. Yang pertama adalah Roh Allah memberikan kita kekuatan dan pertolongan dalam menghadapi pergumulan. Pastinya kita semua diberkati dengan nas Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Enak menyampaikannya. Tetapi kalau kita menarik berefleksi pada apa yang dialami oleh Yusuf, dia yang besar dan tumbuh di keluarga yang sangat menyayanginya, diizinkan Tuhan mengalami pembentukan yang luar biasa dahsyat. Dia harus mengalami dibenci oleh saudara kandungnya. Bukan saja dibenci, dijauhkan dari orang-orang yang paling sayang padanya atau keluarganya karena dia dijual. Bukan saja dijual tapi masih bisa melihat saudaranya, tapi dijauhkan secara geografis, tetapi juga ke negeri yang asing. Baik budayanya, baik cara beribadahnya, dijauhkan, dijual, dan bukan berhenti hanya dijual. Ketika dia sudah masuk ke Mesir, dia dijadikan budak. Tetapi karena Allah
bekerja di dalam Yusuf. Dia selalu, Alkitab mencatat, dia selalu didapati berhasil dalam setiap pekerjaannya. Sehingga dia dicintai oleh sekelilingnya. Tetapi tidak berhenti sampai situ ujiannya. Dia kemudian mendapat fitnahan dari istri Potifar, dari istri tuannya. Dan akhirnya dia dipenjara, dan bukan hanya itu. Dia kemudian dipenjara sekian waktu, lalu di dalam penjara dia sebenarnya berhasil menafsirkan mimpi, juru minum dan juru roti, dengan harapan dia bisa dikeluarkan, tapi dia dilupakan oleh orang yang sudah dia bantu selama 2 tahun. Bapak Inang, kalau kita berefleksi, apakah kita sudah sebegitu parahnya menghadapi pergumulan sampai kita harus bersungut-sungut? Karena Yusuf tercatat tetap taat dalam perjalanan pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Apa yang membuat Yusuf bisa taat? Apa yang membuat Yusuf bisa tetap percaya? Apa yang membuat Yusuf tidak didapati berbalik kepada Allahnya? Karena Yusuf mengasihi Allah dan roh Allah bekerja padanya. Di Kejadian 39 ayat 2 saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tercatat, karena Allah mengasihi Yusuf, maka semua pekerjaan yang dilakukan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Ini menjadi kesaksian juga bagi kita ketika kita menghadapi banyak pergumulan. Melalui pertonggoan gabungan pada malam hari ini kita diingatkan akan teladan Yusuf untuk tetap taat dan berpegang pada kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bukan masalahnya, tetapi bersama siapa kita menghadapi masalah kita. Itu yang harus juga menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalaulah Yusuf menyerah di tengah pergumulannya, dia tidak bisa melihat buah dari janji Allah. Bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan bukan hanya keluarganya, tetapi juga bangsa Israel, juga bangsa Mesir. Apakah yang saat ini menjadi pergumulan kita semua? Biarlah teladan Yusuf juga boleh menjadi kekuatan bagi kita, bahwa ketika roh Allah ada di dalam kita, dengan semangat Pentakosta, kita diingatkan bahwa ketika iman kita tetap ada di sana, ketika Tuhan tetap dapati kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka kita semua akan dikuatkan. Kita akan mendapatkan pertolongan dalam menapaki satu fase demi fase berikutnya. Bagaimana dengan adik-adik kakak sekolah minggu ini? Kira-kira siapa di sini yang sudah punya kesulitan di dalam hidupnya? Siapa yang besok hari minggu depan ujian? Tuh angkat tangan banyak. Rehan ujian. Siapa yang, ada enggak yang kelas 3 SMP di sini? Ada yang sudah kelas 3 SMP yang datang? Yang sudah. Angie sudah mulai bingung mau sekolah SMA di mana? Mungkin ada yang sedang menggumulkan, aku SMA-nya di mana? Aku kuliahnya di mana? Ujianku bagaimana? Apalagi sih? Atau jangan-jangan ada yang adik-adik sedang berantem sama mama papanya? Enggak, sama temannya ada yang berantem. Enggak boleh ya, enggak boleh berantem. Oke, hari ini adik-adik diingatkan melalui firman Tuhan, kalau jadi anak Tuhan, selalu minta pertolongan dari Tuhan. Karena entah itu ujiankah, entah itu SMA atau tempat kuliah yang kalian inginkankah, atau masalah kesehatan keluargakah, masalah keuangan di rumahkah, atau berantem sama orang tua atau temankah, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan ditolong. Amin adik-adik sekolah minggu? Oke, jadi ingat ya, kalau kesulitan minta tolongnya sama siapa? Minta tolongnya melalui apa? Melalui berdoa, puji Tuhan. Abang kalau pagi-pagi sudah berdoa, bangun tidur,
Oh, mantap. Oke. Yang kedua yang bisa kita pelajari melalui nas ini. Ketika roh Allah ada di dalam kita, kita diingatkan melalui perikop yang kita baca, maka kita akan diberikan pengertian, hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti sesuatu yang misteri. Perikop ini berulang kali mengingatkan kita juga akan bagaimana roh Allah bekerja di dalam diri Yusuf melalui kesempatan dia boleh menafsirkan mimpi Firaun. Sebelumnya dia juga menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Itu langkah yang dibawa Tuhan, skenario yang dibuat sehingga dia akhirnya bisa dipakai untuk juga menafsirkan mimpi Firaun. Mimpi pastinya misteri. Dengan kemampuan ilmu pengetahuan belum tentu bisa ditafsirkan. Bahkan Alkitab mencatat di atas perikop yang kita baca hari ini, Firaun sudah memastikan bahwa tidak ada orang lain di Mesir yang pintar yang bisa menafsirkan mimpinya. Firaun punya kuasa untuk mengumpulkan siapa orang-orang pintar penafsir mimpi. Karena saya bermimpi dan saya ingin tahu ini artinya apa. Dan akhirnya berujung pada Yusuf yang direkomendasikan. Yusuf dalam anugerah Allah tercatat juga di ayat sebelumnya. Di ayat 16 saya bacakan, Yusuf menyahut Firaun ketika dia diminta untuk menafsirkan mimpinya. Ini jawaban Yusuf, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Memberitakan kesejahteraan itu artinya melalui mimpinya Firaun. Kita di sini bukan diajak untuk juga semata-mata menafsirkan mimpi. Tadi malam mimpi apa Kak Ira? Lalu kita berusaha untuk menafsirkan mimpi. Tetapi yang bisa kita dapat bahwa ketika roh Allah ada di dalam diri Yusuf, maka dia dianugerahkan pengertian, hikmat, kebijaksanaan yang melampaui segala akal. Yang memampukan dia menafsirkan mimpi dari Firaun. Menafsirkan mimpi di sini juga menjadi cara Allah, bagian dari skenario Allah untuk menyelamatkan bangsa ya, Mesir maupun Israel. Apa yang bisa kita dapat tangkap melalui pertongguan malam hari ini? Ketika roh Allah ada di dalam kita, kita pun punya pertolongan, akan mendapatkan pertolongan berupa hikmat, berupa pengertian, berupa kebijaksanaan. Ketika ayah saya dipanggil Tuhan, saya termasuk orang yang anak yang paling dekat dengan ayah. Selama hidup saya mungkin sangat erat dan sangat dekat sekali dengan ayah, dengan bapak. Satu doa yang saya ingat masih terus saya ucapkan adalah, Tuhan berikan saya pengertian. Berikan saya pengertian. Entah saya tidak minta lebih dari itu. Saya minta Tuhan berikan saya pengertian. Karena berat sekali. Itu rasanya seperti petir di tengah siang bolong. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan saya pengertian. Pengertian yang dari Tuhan melampaui pengertian yang bisa diberikan kepada semua orang yang datang menghibur. Pengertian yang dari Tuhan melampaui semua nasihat, semua hadiah, semua sokongan, dukungan dari orang-orang di sekitar. Dan ketika roh Allah ada di dalam diri kita, itu pun dijanjikan bagi kita. Kita akan diberikan pengertian, hikmat untuk memahami situasi yang tidak bisa kita pahami. Kalau melalui matematika dunia, orang yang bekerja pasti akan mendapat rezeki. Kalau ikut matematika dunia, orang yang belajar pasti masuk atau mendapatkan prestasi. Atau masuk ke sekolah, tempat yang dia inginkan. Atau orang yang sudah rajin belajar, adik-adik mungkin pasti dapat juara misalnya seperti itu. Tapi banyak sekali kejadian yang membuat kita merasa kecewa.
Karena yang kita harapkan tidak kita dapati. Tetapi melalui firman hari ini kita diingatkan. Kalau Roh Allah ada di dalam diri kita, maka ada pengertian, maka ada hikmat Tuhan yang membuat kita tidak khawatir akan apapun. Karena kita percaya Allah kita yang dahsyat adalah Allah yang begitu sempurna, yang tidak akan mengizinkan air mata anaknya terbuang bukan karena alasan. Maka teruslah kita hidup di dalam Roh Allah yang menuntun kita masuk ke dalam pengertian demi pengertian. Ketika kita menghadapi begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sedang dalam kesulitan, di tengah ujian, jangan mencontek. Karena itu berarti adik-adik menyerah dengan kuasa iblis. Tapi apa yang harus dilakukan ketika adik-adik buntu? Padahal udah belajar nih. Ada yang udah minum kopi malam-malam ya, supaya melek, ya kan, anak remaja. Kata Rehan gini, tapi tiba-tiba ngeblank, ya kan. Siapa yang pernah gitu? Udah belajar, malah ngeblank, lupa yang dipelajari. Coba angkat tangan dulu, kakak mau tahu ada nggak yang mirip kayak Kamike? Karena Kamike waktu sekolah gitu, pernah juga gitu. Ada? Sudah belajar, tiba-tiba lupa. Ada? Oh, ada banyak angkat tangan. Gak usah malu. Orang tua kita kan juga mau melihat. Adik-adik, ketika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Mencontek kah? Pinter kali Sora ini. Berdoa loh. Minta tolong teman kah? Tanya teman kah kalau ujian? Iya ya, tanya teman ya. Kalau ujian boleh gitu? Oh tidak, jadi ngapain bang? Oh berdoa. Ketika adik-adik sedang kebingungan, kayaknya aku pelajari tapi kok aku lupa. Ingat, Tuhan sumber kepintaran. Berdoa, tenangkan hati, minta kepintaran dan pengertian dari Tuhan. Setuju? Amin. Yang ketiga, peran Roh Allah yang bisa kita juga pelajari, kita juga bisa hidupi melalui firman hari ini. Mempersatukan. Roh Allah pasti mempersatukan. Dari teladan Yusuf yang kita pelajari melalui perikop ini, dia yang adalah seorang Ibrani, Israel, dengan skenario Allah masuk ke tanah Mesir, dengan hikmat yang diterima karena Roh Allah ada di dalamnya, berhasil mencuri hati seorang Firaun. Bukan saja dia mendapat hadiah materi yang berguna untuk dirinya, tapi kepada Yusuf diberikan tahta, dilantik secara jasmani, menjadi pemimpin yang tidak kalah kuasanya seperti Firaun. Hanya tahta, kata Firaun, yang membedakan Yusuf dengan Firaun. Rakyatnya dipastikan akan mendengarkan Yusuf. Dia dimateraikan dengan cincin, dia dianugerahkan pakaian kerajaan, dan kepadanya diberikan kalung. Itu semua atribut-atribut yang menempatkan dia seorang asing menjadi orang yang akan didengar di Mesir. Tidak hanya berhenti sampai ayat 42. Kalau kita lanjutkan pembacaan berikutnya, bahkan kepadanya pun diberikan anak daripada Firaun, dinikahkan supaya dia lebih lagi secara politik punya kuasa yang tidak terbantahkan untuk bisa mempersatukan. Nah, kalau kita baca lagi ceritanya di dalam kejadian ini, kita bisa melihat kepemimpinan Yusuf akhirnya membawa kuasa, membawa pertolongan bukan hanya kepada Mesir melalui tafsiran mimpinya yang akhirnya dikerjakan, tapi juga kepada keluarganya dan kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya karena ditolong oleh Mesir. Ada kuasa Roh Allah di belakang Yusuf yang membuat yang tidak mungkin bersatu menjadi bersatu. Apa
yang bisa kita pelajari dari situ. Bahwa untuk bisa menjalankan tugas mempersatukan, terlebih dahulu kita diminta menjadi saksi. Seperti Yusuf yang menjadi saksi. Kala dia ditanya, di ayat 37 langsung dikatakan, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Orang yang tidak mengenal Allah sekalipun, Firaun yang tidak mengenal Allah sekalipun, bisa mendapatkan, bisa mendeteksi, pasti ada roh Allah di dalam diri dalam diri Yusuf. Jadi ketika anak-anak Tuhan mengambil langkah menjadi saksi Allah, memperkenalkan Allah melalui hidupnya, melalui perkataannya, melalui tindakannya, maka ada orang-orang dari luar sana yang bahkan yang tidak kenal dengan Allah akan menyembah Allah dan memuliakan Allah yang kita sembah. Kuasa roh Allah juga memampukan anak-anaknya menjadi saksi yang akhirnya mempersatukan semua yang tidak mungkin dipersatukan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang sudah sekolah SD, SMP, SD dan SMP? Sudah? Oke. Siapa yang hanya pilih teman yang suku Simalungun? Yang gak suku Simalungun gak teman kita ya, gak ada margamu gitu. Ada yang gitu? Oh enggak. Semua di semuanya jadi teman ya? Oh keren. Siapa di sini yang cari teman hanya yang Kristen? Coba. Oh tidak. Siapa yang banyak temannya tidak beragama Kristen? Angkat tangan. Temannya banyak banget tapi agamanya bukan Kristen. Luar biasa. Adik-adik, melalui pesan firman hari ini kita diingatkan. Kalau roh Allah bekerja di dalam diri adik-adik, adik-adik dipanggil menjadi saksi, menjadi terang, sehingga orang-orang yang berbeda dari adik-adik bukan menjauh, tetapi mendekat karena ada lemah lembut di dalam dirimu, karena ada kebaikan, karena ada kesabaran, karena ada sukacita di dalam diri adik-adik. Jadi adik-adik juga harus terlebih dahulu jadi anak terang, tadi ada lagunya. Adik-adik harus terlebih dahulu juga menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak membeda-bedakan teman-teman yang berbeda dari adik-adik. Setuju? Oke. Bapak Inang, Hasoman Pemuda, Roh Allah juga mengajak kita untuk menjadi saksi. Untuk seperti halnya Yusuf, melalui hidupnya, bukan lagi melalui perkataannya, tapi melalui rangkaian dalam sepanjang hidupnya. Dia boleh menjadi saksi dan orang lain boleh mengenal siapa Allahnya melalui hidupnya. Dan pastinya itu juga yang Tuhan rindukan untuk kita jalani. Melalui hidup kita, biarlah orang lain boleh melihat ada roh Allah bekerja di dalam diri kita, memuliakan Allah yang kita sembah. Buktinya adalah di mana ada anak-anak terang, di mana ada kita berada, harus ada kesatuan, kerukunan, harus ada persekutuan, damai sejahtera. Biarlah kita semua juga menjadi bagian dari agen-agen yang mendatangkan persatuan di mana Tuhan dimuliakan. Adik-adik, ketika roh Allah di dalam diri kita, Bapak Inang, ketika roh Allah di dalam diri kita, maka kita harus berani tampil beda. Yusuf sangat berbeda dari yang lain, sehingga dia mudah dikenali. Ada roh Allah di dalam dirinya. Ketika kita semua juga masuk ke dalam lingkungan kita, di sekolah, di masyarakat, kita pun diminta untuk berani tampil beda. Karena roh Allah ada di dalam diri kita. Seperti satu lagu sekolah minggu, adik-adik kakak ajak semua bernyanyi, ikuti saja teksnya ya. Bagi Bapak Inang Hasoman Pemuda, kita juga bisa ikut bersuka cita, menikmati dan menghidupi setiap liriknya. Berani tampil beda.
Amin. Siapa yang berani tampil beda? Siapa yang berani tampil beda? Bukan karena adik-adik pintar, cantik, ganteng saja, tapi karena adik-adik anak Tuhan Yesus. Jadilah tampil beda karena Roh Allah hidup di dalam adik-adik. Yang terakhir, bila Roh Allah ada di dalam kita, ada sesuatu gerakan yang tidak bisa dihindari. Pertanyaannya, apakah Roh Allah sudah ada dan terus bekerja di dalam diri kita? Melalui momen Pentakosta ini, kita kembali dipanggil, kita kembali diingatkan untuk membiarkan kembali, menghidupkan kembali Roh Allah yang dianugerahkan itu untuk kita. Karena Roh Allah pastinya akan membuat kita tidak akan diam. Roh Allah dinamis, Roh Allah akan membuat kita bekerja, bergerak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Paling tidak hari ini kita diingatkan, Roh Allah akan menolong kita, Roh Allah akan memberikan kita pengertian, Roh Allah akan membuat kita menjadi saksi sehingga ada persatuan, ada persekutuan ketika kita ada di sana. Roh Allah ada di dalam diri kita. Seperti Daud, ketika Roh Allah ada di dalam dirinya, dia menari. Menari adalah bagian dari ekspresi sukacita. Sukacita karena dia tahu hidupnya hanya karena Allah. Dia bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan. Perlindungan, pemeliharaan. Roh Allah yang membuat seorang Daud berekspresi bukan hanya dengan mulutnya, tapi dengan tubuhnya. Menari menjadi simbol ekspresi karena dia memberikan hidupnya juga kepada Tuhan. Apakah kita juga mau dipanggil? Ketika Roh Allah sudah menjadi bagian kita, kita juga mau bagikan ekspresi sukacita kita dengan hidup, dengan memberikan hidup kita kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan. Juga dalam hal mendukung seksi sekolah minggu. Ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, apakah kita juga peka akan setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh seksi sekolah minggu? Karena kita mau pelayanan yang ada di dalam seksi sekolah minggu juga menjadi pelayanan yang memberkati pertumbuhan adik-adik sekolah minggu. Bila Roh Allah ada di dalam kita, apakah sungguh kita digerakkan untuk melakukan yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Untuk bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan saja dengan mulut kita, tapi juga dengan tangan, kaki, dan hidup kita. Dengan penuh sukacita mengakhiri firman Tuhan di malam hari ini, saya mengajak kita semua yang diberkati melalui semangat Pentakosta dan juga sukacita ulang tahun seksi sekolah minggu, untuk boleh berekspresi sukacita, menari bagi Tuhan. Kita bernyanyi, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Biarlah kita imani, menari di sini adalah kita mau berikan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan kehidupan bagi kita. Bila Roh Allah ada di dalamku. Adik-adik sekolah minggu berdiri. Semua yang bersuka cita karena ulang tahun hari ini, berdiri kita bernyanyi, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bapak Inang boleh juga manortor. Kita nyanyikan bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Katakan, ku kan menari, ku kan
ibadah pertongguan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang menganugerahkan kepada kami Roh Allah untuk menolong kami kuat di dalam setiap pergumulan, untuk memberikan kami pengertian kala kami tidak memahami jalan-jalan di dalam kehidupan kami, dan untuk mengajak kami, menarik kami, memotivasi kami menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga melalui keberadaan kami ada kerukunan, ada kesatuan, terlebih lagi orang lain boleh melihat dan memuji Engkau Allah yang kami sembah. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan Yesus yang terus boleh materaikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dimampukan melalui semangat Pentakosta ini menari, memberikan sukacita kami melalui hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus kami mau berdoa untuk seksi sekolah minggu yang genap usianya 56 tahun. Kami berdoa Tuhan, Roh Allah bekerja, sehingga melalui pelayanan seksi sekolah minggu GKPS Cililitan, semakin lagi banyak anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, taat dan setia padamu Tuhan, yang bukan karena permasalahan apapun badai yang menerjang mereka, mereka bisa berdiri tegap seperti Yusuf, taat setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian lagi dari lagu Kukan Menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Tapasada uhurta ase martonggo mahita. Marula-kula kanami maka tahun terima kasih hubamu Tuhan. Tongtongi asomaniham hanami das panorangon. Tuhan, malas tumang uhur nami, boi pajupa pakon orang tua nami, pakon adik-adik sekolah minggu nami i rumah muon, ibagas na sehat-sehat. Tuhan, martonggo hanami bani haganupan, keluarga nami, orang tua nami, terlebih orang tua nami na lansia, inang nomi na tading metek, ham tongtong na membere hasehatan pakon rejeki. Tuhan, martonggo humahan nami bani haganupan jemaatmu na lagi marulang tahun, hama tongtong na membere hasehatan pakon panjang umur. Sonai homa program jemaat pakon resort, ham tongtong na memberkati haganupan. Tuhan, dang lupahan nami martonggo bani haganupan adik-adik sekolah minggu nami, tongtong ham membere hapintaran bani parsikolahan, pakon bani parkuliahan. Sonai humahan nami Tuhan, pemuda-pemudi ham tongtong nambere hasehatan na memberkati pekerjaan, terlebih hanamin na lagi manori pekerjaan pakon na manori pasangan hidup, ham tongtong na patudukon. Tuhan, martonggohan nami secara khusus bani inang sejen nami, pakon opung marper, pakon
atapna legan jemaat na lagi adongi rumah sakit, na lagi pemulihan, ham tongtong na memberi kesehatan, ham na menjamah dokter pakun perawat na mengobati. Sonai homani Tuhan, martonggohan nami bani acara pesta sekolah minggu, ulang tahun sekolah minggu, na yadakona nami hari minggu, aiman na 56 ham tongtong, na memberkati setiap persiapan-persiapan na doma, persiapan hanami ase tongtong, boy memuliahon namamu. Tuhan, perdosa na bagal doha nami, sasap hama dosa nami Tuhan, ase talup hanami manjalo selayak-layakmu. Terima kasih mabamu Tuhan, amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan 3. Bapak Inang, adik-adik sekolah minggu dan sama pemuda, mari kita bersatu dalam doa. Ialah Bapa yang bertahan surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kudus, Bapa yang kami kenal melalui Putra Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu, penjagaanmu kepada kami hingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali Bapa di sini di rumah-Mu dalam rangka acara pertemuan gabungan dalam rangka pesta sekolah minggu. Bapak, kami berterima kasih Engkau sertai kami dan juga bersama orang tua kami di sini kami dapat mengadakan pertemuan pada malam hari ini dengan baik. Kami juga ingin berdoa Bapak buat seluruh saudara-saudara kami, buat seluruh orang tua kami yang telah datang pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapak, Engkau menjamah mereka pribadi lepas pribadi, Engkau memberkati semua pekerjaannya, semua aktivitasnya Bapak. Engkau tahu Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu, kami belum bisa bekerja. Engkau yang memberkati pekerjaan orang tua kami karena orang tua kami lah saluran berkat-Mu kepada kami. Kami yakin Bapa, Engkau memberikan yang terbaik buat seluruh orang tua kami. Engkau menjaga mereka Bapa seperti Engkau juga menjaga kami. Begitu juga Tuhan Yesus, kami anak sekolah minggu Bapa pada hari Minggu ini akan merayakan pesta sekolah minggu, pesta ulang tahun sekolah minggu yang ke-56. Kami serahkan semua acara ke dalam tangan-Mu Bapa, sebagaimana juga pada malam hari pertemuan berjalan dengan baik. Kiranya juga Engkau memberkati semua persiapan kami, semua acara dengan baik Bapa, sehingga dapat berlangsung dengan baik Bapa pada hari Minggu Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau tahu Bapa, pada saat pesta sekolah minggu kami juga akan mengumpulkan Bapa dana untuk acara, untuk kebutuhan sekolah minggu dan untuk kebutuhan GKPS Cilitan pada umumnya dan sekolah minggu pada khususnya Tuhan Yesus.
Kiranya Engkau memberkati Bapak, Engkau membuka pintu hati kami semua orang tua kami, karena seperti tadi Bapak, kami anak sekolah minggu, kami belum bekerja, kami belum bisa memberikan, kami hanya bisa memberikan beralih orang tua kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi orang tua kami, untuk membantu kami, untuk membantu sekolah minggu, untuk membantu segala operasional kami. Bapak, sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan menyelesaikan kebaktian pertemuan kami dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga kami, menyertai kami dalam perjalanan pulang, supaya kami dapat tiba dalam selamat, dalam keadaan penuh sukacita menjumpai orang-orang yang kami kasihi Tuhan Yesus. Dan juga kami ingin berterima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati seluruh pengurus dan guru sekolah minggu yang melayani pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati, Engkau melawat mereka atas segala usahanya, atas segala pekerjaan mereka, atas segala kesehatan. Engkau berikan yang terbaik buat mereka semua Tuhan Yesus, dan juga buat orang tua kami. Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami berdoa kepada Engkau pada malam hari ini hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jalakan aku Bapa, amin. Mandoding Mahita, lagu Boras Tenger, irik mangga mengondoskon galanganta.
ondoskon hita ma galanganta hubani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, hamdo nadop mambere haganup na porlu bani goluh nami. Onpe narohdo hanami hubamu martarima kasih, anjaha maka malaskon hatamu nadop ijalo hanami. Jalo hama hanami apa galangan naniondoskon nami, nagabe hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan namion, gabe hadearon ni horja itongah-tongah ni kuryamu. Setambahi hama pasu-pasumu, ase lambin margogo hanami, makorjahon horja nama dear. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana si palua hanami. Amen. Riap mahita martonggo, marhita tonggo nani ajarkon ni Tuhan Yesus subata. Ham Bapa nami negeri di atas. Hamba banami sadaran goluan hari-hari. Sasap hamba dosa nami somot panasap nami. Ulang nami welang pada jolang. Palua hamba nami bani pangaku. Hai hamba senada jauh. Jalo hitama pasu-pasu umbani Tuhan naibata. Hidup ni uhut ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ateni naibata Bapa. Apa paksoran ni pangkita pasing ma makasomani kita haganupan. Dudikon kita amen amen.